Aku, Gu Qingyan, putri dari sang menteri, dijodohkan dengan Jenderal Penjaga Utara, Shen Tingzu. Sebuah titah kaisar tiba. Bukan hukuman penggal. Bukan pula pengasingan. Bukan juga dikirim ke rumah bordil kerajaan. Melainkan menjodohkan putri seorang pengkhianat dengan seorang jenderal yang setia. Ini adalah hukuman paling licik dari kaisar. Mereka semua mengira itu seperti melempar seekor rubah ke dalam sarang serigala. Namun, sejak kecil yang kupelajari bukanlah cara menjadi gadis anggun di paviliun. Melainkan cara untuk bertahan hidup di tengah lautan pisau dan api. Pria yang harus kunikahi bernama Shen Tingzu. Dan ayahnya tewas di medan perang yang sama di mana ayahku dituduh berkhianat. Jadi, pernikahan itu berlangsung terburu-buru dan suram. Tanpa dekorasi merah yang meriah. Hanya sebuah tanduk kecil yang dibawa masuk melalui pintu samping kediaman sang jenderal. Tak ada tamu undangan. Rakyat di luar gerbang melemparkan sayuran busuk ke arah tandukku. Suara makian mereka kasar namun terdengar jelas. Mereka memaki diriku sebagai perempuan iblis. Memaki ayahku yang merupakan perdana menteri. Yang pada akhirnya dituduh berkhianat dan membelot. Aku duduk dengan tegak di dalam tandu. Mahkota pengantin di kepalaku terasa seberat gunung. Aku tidak menangis, tidak pula mengeluh. Karena aku tahu, sejak hari kehancuran keluargaku, inilah konsekuensi yang harus kutanggung. Hingga saat upacara pernikahan dimulai. Sang mempelai pria, Shen Tingzu, baru menampakkan diri. Hanya segelintir orang dari keluarga Shen yang hadir. Semuanya menatapku dengan wajah penuh kebencian. Tatapan Nyonya tua Shen kepadaku sangat tajam. Seolah ingin mencabik-cabikku hidup-hidup. Di sampingnya berdiri seorang gadis muda. Guratan wajahnya mirip dengan Shen Tingzu. Pasti dia adalah adiknya, Shen Wanyi. Tatapannya pun penuh dengan penghinaan yang sama. Sembah pertama kepada langit dan bumi. Aku berdiri berdampingan dengan Shen Tingzu. Semua mata tertuju padaku. Mereka menunggu untuk melihatku dipermalukan. Aku menyunggingkan senyum tipis. Lalu berbalik dan membungkuk kepada langit dan bumi. Sembah kedua kepada orang tua, Shen Tingzu tetap mematung seperti patung. Aku pun kembali berbalik. Aku bersujud di hadapan Nyonya Shen yang wajahnya tampak pucat pasi menahan amarah. Sembah sujud pasangan, ucap sang pemandu upacara. Aku tak bergeming, hanya menatapnya diam-diam dari balik kain penutup kepala merahku. Aku tahu, dia pun sedang menatapku. Akhirnya, dia yang lebih dulu mengalah. Dengan gerakan asal-asalan, dia menangkupkan tangan, lalu berbalik pergi. Tanpa sepatah kata pun. Li Cheng, antar dia ke kamar pengantin, perintahnya. Di dalam kamar pengantin, lilin merah menyala terang. Aku duduk sendirian di tepi ranjang. Samar-samar ku dengar suara pertengkaran di luar, "Kak, kenapa kakak menyetujui pernikahan ini? Dia putri dari musuh keluarga Shen kita." Suara Shen Tingzu terdengar sangat pelan. Pasti dia sedang berusaha menenangkan gadis itu. Tak lama kemudian, suasana di luar kembali sunyi. Aku melepas mahkota pengantin yang berat itu. Melemparkannya ke atas meja lalu menuangkan teh untuk diriku sendiri. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan bunyi derit. Shen Tingzu melangkah masuk, membawa hawa dingin dari luar. Dia bahkan tidak melirikku sedikit pun. Dia langsung berjalan ke arah meja. Mengangkat teko arak dan meminumnya hingga tandas. Saat arak keras itu mengalir di tenggorokannya, semburat merah di matanya tampak semakin pekat. Akhirnya, dia menatap ke arahku. Ini pertama kalinya aku melihat wajahnya dengan jelas.
Seluruh dirinya memancarkan aura garang layaknya seorang prajurit yang terbiasa di medan perang. Guo Qingyan, jangan dikira aku sudi menikahimu. Tapi sebaiknya kau ingat, gerbang keluarga Sen bukanlah tempat yang pantas dimasuki orang sepertimu. Jangan khawatir, Jenderal. Saya pun tidak berniat masuk ke sini. Mulai hari ini, kau hanya boleh tinggal di halaman ini. Tanpa izinku, kau dilarang melangkah keluar sedikit pun, mengerti? Kau juga tidak diizinkan mencampuri urusan apapun di kediaman jenderal ini. Kita hanyalah suami istri secara status saja. Kita jalani hidup masing-masing tanpa saling mengusik. Bagus. Ini surat cerai yang sudah kutandatangani. 1 tahun lagi, aku akan mencari cara untuk melapor kepada Baginda Kaisar dan membiarkanmu pergi dari keluarga Sen. Selama 1 tahun ini, tetaplah bersikap tenang dan tahu diri. Itu menguntungkan bagi kita berdua. Terima kasih banyak, Jenderal. Ini benar-benar kado pernikahan terbaik yang kuterima hari ini. Dia berhenti sejenak di depan pintu. Suaranya terdengar penuh peringatan. Gu Qingyan, hentikan semua trik rayuan murahanmu itu. Itu tidak mempan padaku. Setelah berkata begitu, dia membanting pintu dan pergi. Aku menatap pintu yang masih bergetar hebat itu. Senyum di sudut bibirku perlahan menghilang. Ayahku tidak pernah mengajariku ilmu merayu pria. Yang dia ajarkan adalah bela diri, senjata paling tajam di dunia ini. Hari-hari berikutnya, aku benar-benar menuruti keinginannya untuk tetap diam di dalam rumah. Keluarga Sen pun seolah menganggapku tidak ada. Makanan setiap hari diantar pelayan lewat pintu belakang. Nasi dingin dan lauk sisa, asal kenyang saja. Gaji bulanan dipotong dan kebutuhan pokok dikurangi sudah menjadi hal biasa. 2 pelayan yang menemaniku, Tingyu dan Wanfeng, dipilih langsung oleh ayah. Mereka mengerti sedikit bela diri dan sangat setia padaku. Hari itu, Wanfeng berlari masuk dengan panik dan memberitahuku. Tingyu dibawa pergi oleh kepala pelayan. Aku mengernyitkan dahi, kenapa? Kepala pelayan menuduh Tingyu mencuri barang dari gudang. Fitnah dan jebakan. Ini cara paling umum dalam pertarungan di rumah besar. Wanfeng hampir menangis ketakutan. Dia memintaku segera memohon bantuan pada jenderal. Aku berdiri. Tatapan mataku dingin sekali. Memohon pada Sen Tingzu tidak ada gunanya, lebih baik mengandalkan diri sendiri. Aku merapikan pakaianku. Wanfeng, jangan panik. Antar aku menemui Nyonya Besar. Di dalam aula Ningxin milik Nyonya Besar Sen, aroma dupa menguar tipis. Nyonya Besar Sen duduk tegak di kursi utama. Tangannya sedang memutar untaian tasbih. Sen Wanyi duduk tepat di bawahnya. Salam untuk ibu. Salam untuk adik. Siapa yang kau panggil adik? Putri seorang pengkhianat. Masih berani-beraninya mau sok akrab sama aku. Kudengar pelayanku, Tingyu, dituduh mencuri barang di gudang. Aku rasa, pasti ada kesalahpahaman di sini. Barang bukti sudah ada, mau mengelak apa lagi? Kesalahpahaman apa maksudmu? Pelayan yang dibawa oleh anak seorang pengkhianat. Ya, sudah pasti tangannya kotor. Suka mencuri. Ibu, dia orangku. Dia kubawa langsung dari keluarga Gu. Kalau dia berbuat salah, yang malu itu aku, Gu Qingyan. Tapi kalau dia berbuat salah di kediaman keluarga Sen dan berita ini tersebar, yang kena imbasnya adalah nama baik kediaman jenderal. Kalau pelayan memang mencuri, hukumannya paling cuma dipukuli atau dijual saja. Tapi kalau ada orang yang sengaja menjebak, membuat kekacauan di kediaman jenderal ini, dan bikin suasana rumah jadi tidak tenang,
Urusannya tidak akan sesederhana dipukuli saja. Mataku tertuju pada wanita tua yang berdiri di belakang Sen Wanyi. Dia itu asisten kepala pelayan. Bermarga Li. Gu Qingyan. Apa maksudmu? Apa kau menuduhku menjebakmu? Aku tidak bilang begitu. Aku hanya merasa masalah ini menyangkut kehormatan kediaman jenderal. Jadi harus diselidiki sampai tuntas. Bagaimana kalau kita ambil buku catatan gudang sekarang? Lalu panggil semua orang yang bertanggung jawab untuk dikonfrontasi langsung. Kita lihat bagian mana yang bermasalah. Barang apa saja yang hilang. Dan di tangan siapa barang itu ditemukan. Ayahku pernah mengajariku, kalau menghadapi orang licik, buat saja masalahnya jadi besar. Bawa semuanya ke permukaan. Benar saja. Wajah kepala pelayan Li jadi makin pucat pasi. Nyonya tua Sen menatapku cukup lama. Aib keluarga tidak boleh disebar keluar. Itu cuma seorang pelayan saja. Tidak perlu dibesar-besarkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kau sudah pikun sampai salah lihat? Itu kan barang pribadi milik Ting Yu sendiri. Kepala pelayan Li, lepaskan dia sekarang juga. Urusan di kediaman ini tolong diperhatikan baik-baik. Baik, terima kasih banyak Ibu atas kebijaksanaan Ibu. Kalau begitu, Qingyan mohon pamit dulu. Setelah berkata begitu aku langsung berbalik pergi. Guo Qingyan. Sudut bibirku akhirnya membentuk senyuman yang tulus. Aku ingin mereka tahu. Aku, Gu Qingyan, bukanlah domba yang bisa mereka sembelih sesuka hati. Melainkan seekor rubah yang bisa menggigit balik. Ting Yu dengan cepat dibebaskan kembali. Sejak kejadian itu, makanan untukku tidak lagi disajikan dalam keadaan dingin. Kebutuhan sehari-hariku pun diantar tepat waktu. Keadaan itu bertahan sekitar setengah bulan. Sampai Sen Tingzu menerobos masuk ke halaman rumah saat larut malam dalam keadaan mabuk. Gu Qingyan, apa kau merasa sangat puas? Jenderal, Anda mabuk. Aku tidak mabuk, aku tanya padamu. Apa kau merasa sangat puas? Melihat keluarga Sen milikku ini, karena menikahi wanita sepertimu. Ditertawakan oleh seluruh pejabat istana. Dihina dan ditunjuk-tunjuk oleh semua orang di dunia ini. Apa kau merasa sangat senang? Lepaskan, aku tidak akan melepasnya. Jasad ayahku saja belum benar-benar dingin. Tapi aku malah dipaksa menikahi putri dari musuhku sendiri. Setiap hari aku menjaga perbatasan utara. Bertarung mandi darah. Melindungi negara. Apa balasan yang aku dapatkan? Hanya kecurigaan dan penghinaan dari kaisar. Dan ayahmu, si pengkhianat yang menjual negara demi kemuliaan itu. Dia, ayahku tidak pernah berkhianat pada negara. Sen Tingzu, kau boleh menghinaku. Kau boleh menyiksaku. Tapi kau tidak boleh memfitnah ayahku. Memfitnah, buktinya sudah jelas. Semua orang di dunia ini sudah tahu. Kau masih berani bilang ini fitnah? Aku bilang tidak, berarti tidak. Aku percaya pada ayahku yang mengajariku bahwa kehormatan itu berharga. Keuntungan itu urusan kedua. Dan martabat adalah segalanya. Ayahku tidak akan pernah menjadi pengkhianat yang menjual negara. Wah, sungguh drama kasih sayang ayah dan anak yang menyentuh hati. Kalau kau memang begitu mempercayainya. Kalau begitu, peganglah teguh kesucian yang kau banggakan itu. Jadilah anak dari seorang pengkhianat seumur hidupmu. Setelah mengatakannya, dia kembali membanting pintu dan pergi. Ayahku terduduk di kursi. Aku menyadari satu fakta yang mengerikan. Selama tuduhan terhadap ayahku belum dibersihkan, aku dan Sen Tingzu akan selamanya terpisah oleh jurang dendam keluarga.
Dan aku selamanya hanya akan menjadi anak seorang pengkhianat. Maka, aku mulai mencoba mencari kabar dari luar. Terutama soal kasus ayahku. Tapi, kediaman Tinglan diawasi dengan sangat ketat. Aku sama sekali tidak bisa menghubungi dunia luar. Tepat saat aku sedang buntu, Kekaisaran mengeluarkan dana santunan bagi para prajurit yang gugur dalam pertempuran di utara. Ini adalah urusan besar. Dan juga urusan yang sangat sensitif. Karena pertempuran itu adalah pertempuran di mana ayah dari Shen Tingzu, sang jenderal tua Zhenbei, gugur di medan perang. Dan pihak yang bertanggung jawab memeriksa daftar nama serta menyalurkan dana santunan itu adalah Kementerian Perang. Menteri Perang yang sekarang bermarga Li. Dia terkenal di istana sebagai penjilat yang tidak punya pendirian. Dulu dia adalah murid yang dibimbing oleh ayahku. Tapi setelah ayahku jatuh, dialah yang pertama kali menginjak-injak ayahku saat terjatuh. Aku hampir bisa menebak. Penyaluran dana santunan kali ini pasti akan bermasalah. Menteri Li Wenbo saat ini adalah orang kepercayaan pangeran kedua. Kaisar saat ini sudah lanjut usia. Namun putra mahkota fisiknya lemah dan sering sakit-sakitan. Pangeran kedua sangat berambisi. Dia membentuk kubu dan sekutu di istana untuk menandingi kekuatan putra mahkota. Keluarga Shen memegang kendali atas militer, sehingga menjadi target yang ingin dirangkul oleh kedua pihak. Insiden dana santunan ini di permukaan mungkin terlihat seperti ulah Menteri Perang Li Wenbo yang menggelapkan dana. Tapi di baliknya, mungkin saja pangeran kedua sedang melakukan pengujian. Bahkan mungkin sengaja memprovokasi keluarga Shen. Pangeran kedua ingin melihat bagaimana Shen Tingzu akan merespons. Apakah dia akan menelan bulat-bulat dan menyinggung para prajurit? Atau justru membuat keributan besar? Dan benar-benar memutuskan hubungan dengan pangeran kedua. Bagi Shen Tingzu, situasi ini sudah menemui jalan buntu. Akulah yang menulis 4 karakter tentang catatan lama mendiang teman di tengah malam dengan tangan kiri. Lalu menyuruh pelayan untuk menjatuhkan kertas itu di pintu belakang kediaman Li Wenbo. Karena ketakutan, Li Wenbo pun meminta pengampunan dan melemparkan kesalahan ke pihak lain. Terkait hambatan dalam penggelapan dana sisa. Beberapa orang kecil itu biasanya memang sangat dekat dengan pangeran kedua. Memberikan pangeran kedua sebuah pelajaran yang telak. Sekaligus menyelesaikan krisis keluarga Shen. Sebuah krisis yang seharusnya cukup untuk mengguncang istana. Begitu saja terselesaikan dengan cara yang sangat cerdik dan ringan. Malam itu, Shen Tingzu datang sendiri ke kediamanku, Paviliun Tinglan. Ini ulahmu, bukan, Jenderal. Apa maksudmu? Aku tidak paham. Kertas yang ada di kediaman Li Wenbo itu. Bukankah kediaman jenderal itu dijaga dengan sangat ketat? Aku ini hanya seorang wanita lemah. Bagaimana mungkin aku bisa mengirim kertas itu ke kediaman menteri? Kamu tidak perlu membohongiku. Metode itu, kelicikan itu. Selain putri yang dididik oleh ayahmu, aku tidak bisa memikirkan orang lain. Jenderal terlalu memuji. Ayahku hanya mengajariku membaca. Tidak pernah mengajariku hal-hal kotor yang tidak pantas ini. Tidak pantas ya. Justru hal-hal yang kamu sebut tidak pantas inilah yang telah melenyapkan masalah besar dari keluargaku, Shen. Kami saling menatap cukup lama. Akhirnya, Shen Tingzu tidak berkata apa-apa dan berbalik pergi. Sejak saat itu, frekuensi Shen Tingzu datang ke halamanku perlahan bertambah. Perlakuan terhadap Paviliun Tinglan pun semakin baik hari demi hari. Bahkan Shen wanyi saat melihatku.
Tidak lagi melontarkan kata-kata jahat. Kalau dipikir-pikir, hanya sikap Nyonya Tua Sen padaku yang masih sedingin dulu. Aku tahu dendam karena kematian putranya tidaklah mudah untuk dihapuskan. Aku pun tidak berharap dia bisa memaafkanku. Aku hanya ingin hidup tenang sampai hari perceraian itu tiba. Hari ini, di bawah cuaca yang cerah, aku sedang melukis bunga begonia di halaman. Sen Tingzu pulang dan memergokiku yang lagi iseng-isengnya. Aku pun mengajarinya melukis. Telinga Sen Tingzu langsung memerah. Dia memang pria yang sangat mencintai keindahan. Tiba-tiba Sen Wanyi menerobos masuk dan memarahiku, menuduhku menggoda Sen Tingzu. Dia mengungkit kembali dendam kesumat antara keluarga Sen dan keluarga Gu. Momen kehangatan kami pun seketika hancur berkeping-keping. Akhirnya, aku pura-pura tenang dan mengambil alih semua kesalahan. Aku berterus terang, lalu berbalik dan membawa perlengkapan lukis masuk ke kamar. Aku sadar betul. Di antara aku dan Sen Tingzu, ada jurang pemisah yang tak mungkin bisa diseberangi. Hubungan kami yang sebenarnya hanyalah seperti paman dan keponakan. Setelah kejadian itu, Sen Tingzu tidak datang lagi selama beberapa hari. Aku tahu, Sen Tingzu sengaja menghindariku. Ucapan Sen Wanyi itu bagaikan seember air dingin yang menyadarkan Sen Tingzu dan juga menyadarkanku. Hubungan kami kembali membeku. Aku justru merasa lega bisa tenang. Setiap hari aku hanya membaca dan menulis, menenangkan pikiran dan memperbaiki diri. Rasanya seperti kembali ke keadaan semula. Tapi entah kenapa, hatiku terasa hampa. Hari ini, saat aku sedang menyalin kitab suci, pelayan bergegas masuk dan bilang ada utusan dari istana, meminta aku dan Sen Tingzu segera menghadap kaisar. Firasatku jadi tidak enak. Setelah aku selesai berganti pakaian, saat sampai di ruang depan, Sen Tingzu sudah menunggu di sana. Sepanjang jalan di dalam kereta, suasana sangat hening. Sesampainya di gerbang istana, seorang kasim kecil menuntun kami langsung menuju ruang kerja kaisar. Kaisar sedang membelakangi kami sambil menikmati lukisan. Tubuh sang kaisar tampak sedikit membungkuk karena usia. Namun, aura kewibawaan seorang raja masih sangat terasa. Kami pun berlutut dan memberi hormat. Bangunlah, Tingzu. Bagaimana dengan urusan militer di Beijing? Apakah semuanya lancar? Berkat berkah dari Yang Mulia, semuanya berjalan dengan baik. Gu Qingyan, aku menjodohkanmu dengan Tingzu. Apakah kamu punya keberatan? Hamba tidak berani, Yang Mulia. Bisa menikah dengan sang jenderal adalah keberuntungan bagi hamba. Keberuntungan, menurutku, ini malah jadi beban bagi Tingzu. Aku dengar suasana di kediaman jenderal belakangan ini cukup ramai ya. Kaisar sudah tahu soal perselisihan di antara kita. Tahu bagaimana keluarga Sen terus mengucilkanku. Aku menyerahkan Gu Qingyan kepadamu. Itu supaya kau mengawasinya. Bukan supaya kau mengabaikannya. Apalagi membiarkan keluarga Sen memperlakukannya dengan hina. Memangnya keluarga Sen kalian menganggap titahku ini hanyalah mainan belaka? Mohon ampun, Yang Mulia. Ini murni kesalahan hamba dalam mengatur rumah tangga, tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Hamba siap menerima hukuman apapun. Perselisihan kecil antara suami istri itu hal yang wajar. Hari ini aku memanggil kalian ke sini karena ada kabar gembira yang ingin kusampaikan. Sebulan lagi adalah waktu kedatangan utusan dari negeri Xiliang. Kaisar pun memerintahkan Sen Tingzu untuk menyambut utusan Xiliang tersebut, sekaligus beradu ketangkasan dengan sang putri, Sari.
Beliau juga memerintahkanku untuk turut hadir dalam perjamuan istana. Setelah kembali ke kediaman, keluarga Sen bereaksi dengan keras. Sen Tingzu sendirian di ruang kerjanya semalaman tanpa memejamkan mata. Keesokan harinya, Sen Tingzu mengirimkan obat-obatan dan perhiasan berharga. Meskipun aku merasa kami semua hanyalah bidak catur di mata kaisar, aku tetap memilih pakaian paling mewah untuk bersiap menghadiri perjamuan. Menjelang perjamuan istana, aku jatuh sakit dan sulit untuk sembuh. Aku tetap memaksakan diri untuk hadir. Hari itu, aku dirias dengan bantuan pelayan. Riasan itu menutupi wajahku yang pucat pasi karena sakit. Aku mengenakan pakaian yang disulam dengan benang emas, serta mengenakan tusuk konde yang sangat indah. Setelah Sen Tingzu memakaikanku jubah luar dan kami memasuki aula Taihei, tatapan Pangeran Sulung Agula terasa sangat agresif, membuatku merasa tidak nyaman. Setelah 3 putaran minum, musik dan tarian pun berhenti. Putri kecil Si Liang, Sari, muncul dengan mengenakan pakaian berwarna merah menyala. Di depan orang banyak, ia menantang Sen Tingzu untuk beradu ketangkasan. Tidak tahu harus berkata apa, "Putri, Anda terlalu memuji. Panggilkan busur besar itu ke sini. Kita akan menguji kemampuan memanah di istana ini." Suasana aula seketika menjadi gempar. Semua orang tahu bahwa Sen Tingzu adalah seorang jenderal dengan kemampuan memanah yang luar biasa. Tapi bagaimanapun, ini adalah perjamuan istana. Ini adalah momen hubungan diplomatik antara kedua negara. Kaisar sama sekali tidak berniat untuk mencegahnya. Putri Saren tidak mau kalah dengan Sen Tingzu. Pangeran Sulung Si Liang, Agula, tiba-tiba membuat ulah. "Nyonya Jenderal, bisakah Anda membuat puisi bertemakan negara dan bangsa?" Aku menahan tangan Sen Tingzu yang ingin menolak untukku. Tulang yang teguh meski dalam dingin yang mencekam. Api yang padam, namun semangat tak akan mati. Baiklah. Di atas kereta kuda bangsawan, Sen Tingzu menyelimutiku dengan jubahnya. Aku diam-diam merasa lega. Aku berhasil menjaga kehormatan negara dan juga wajah Sen Tingzu. Sejak saat itu, reputasiku sebagai si mata duitan tersiar di seluruh ibu kota. Bahkan Sen Tingzu pun mulai sering datang untuk mendengarkan keluh kesahku. Hari itu, Sen Tingzu membawa sebuah kabar. Utusan Si Liang masih terus menunda keberangkatan mereka. Mereka sedang menunggu keputusan akhir dari istana terkait kasus ayahmu. Untuk memberikan sebuah vonis yang final, ada seseorang yang mengajukan petisi, mengatakan bahwa bukti yang menyatakan ayahmu berkhianat memiliki banyak keraguan. Mereka meminta agar kasusnya disidang ulang. Siapa orang yang berani mengajukan petisi itu? Seorang pejabat yang sangat jujur dan berintegritas bernama Zhang Cheng. Itu kan kabar baik. Asalkan disidang ulang, pasti kebenarannya akan terungkap, dan nama baik ayahku akan dibersihkan. Qingyan, jangan senang dulu. Masalahnya tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Inspektur Zhang Cheng adalah orang dari pihak putra mahkota. Dia mengajukan sidang ulang sekarang, bukannya demi mencari keadilan, melainkan untuk menjatuhkan pangeran kedua. Aku pun seketika menjadi tenang. Jika kasus ayahku dibuka kembali, maka pangeran kedua pasti akan terseret ke dalamnya. Jadi, ini tetaplah sebuah pertarungan politik. Benar, dan ini adalah pertarungan yang sangat berbahaya. Pangeran kedua tidak akan tinggal diam menunggu ajalnya. Dia pasti akan melakukan segala cara untuk menghalanginya. Bahkan mungkin dengan membunuh saksi untuk menutupi jejak. Hatiku mencelos ke dasar jurang. Ayahku masih mendekam di penjara bawah tanah. Aku mencengkeram lengan baju Sen Tingzu.
Seakan menemukan pegangan terakhir untuk bertahan hidup. Shen Tingzhu. Bisakah kau membantuku? Shen Tingzhu menatap mataku yang penuh permohonan. Dia terdiam. Jika keluarga Shen ikut campur, itu sama saja dengan memihak ke kubu pangeran kedua. Maafkan aku terlalu naif. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Shen. Siapa bilang tidak ada hubungannya denganku? Gu Qingyan, dengarkan aku. Sejak saat kau menikah ke dalam keluarga Shen, urusanmu adalah urusanku juga. Aku menatap wajah Shen Tingzhu. Sambil berjinjit, aku mencium bibirnya. Seluruh tubuh Shen Tingzhu mendadak kaku. Situasi di istana sedang penuh intrik dan bahaya. Shen Tingzhu diam-diam mengumpulkan bukti. Aku menjadi mata dan telinga Shen Tingzhu di balik bayang-bayang. Malam itu, dia pulang dari luar. Orang yang kuutus ke negara Xian mengirim kabar. Mereka menemukan satu orang kunci. Jenderal utama Xiliang, Batu. Dia masih hidup. Dan di tangannya. Kemungkinan besar ada bukti langsung bahwa ayahmu dijebak. Tapi dia diawasi dengan sangat ketat oleh orang-orang pangeran kedua. Aku khawatir pangeran kedua akan membunuh Batu untuk melenyapkan bukti. Aku punya satu cara. Strategi pengalihan perhatian. Kita bisa sengaja memanfaatkan pangeran Xiliang, Agula, untuk menahan gerak-gerik pangeran kedua. Kita manfaatkan kesempatan itu untuk menyusup ke Xiliang dan menghubungi Batu. Biar aku saja yang pergi. Identitasmu terlalu mencolok. Kalau sampai ketahuan, akibatnya bisa fatal. Biar aku yang pergi, kakak ipar. Aku mendengar semua yang kalian bicarakan tadi. Serahkan urusan ini padaku. Jangan konyol. Sebagai seorang gadis, untuk apa pergi ke tempat seberbahaya itu? Memangnya kenapa kalau aku gadis? Justru karena tubuhku kecil, aku tidak mencolok. Malah jadi tidak mudah menimbulkan kecurigaan. Tingzhu, biarkan dia pergi saja. Ini urusan keluarga Shen kami, dia punya hak untuk ikut campur. Boleh saja pergi. Tapi kau harus janji padaku, keselamatan adalah yang utama. Paham. Pasti berhasil menjalankan tugas. Selama beberapa hari berikutnya, aku dan Shen Tingzhu sengaja membuat beberapa kesempatan untuk bertemu dengan Pangeran Xiliang, Agula. Aku dan Shen Tingzhu selalu berakting seolah ingin menemui Agula. Mata-mata pangeran kedua benar-benar termakan umpan. Mereka mengirim orang untuk mengawasi 24 jam penuh. Saat perhatian semua orang teralihkan, Shen Wanyi membawa 2 pengawal elit memulai perjalanan menuju Xiliang. Shen Tingzhu mengirim orang untuk menunggu di gerbang kota setiap hari. Hari ini, Shen Tingzhu tiba-tiba menerobos masuk. Berhasil, Wanyi mendapatkan kesaksian Batu. Dan juga sebuah surat rahasia yang ditulis ayahku untuk ayahmu dulu. Apa isi suratnya? Surat itu bilang, ayahku dulu berpura-pura menyerah pada musuh. Dia ingin menjadi mata-mata di dalam. Dan orang yang bertugas menghubunginya adalah ayahmu, Gu Xiu. Jadi, ayahku dan mertuaku ternyata rekan seperjuangan. Berarti tuduhan pengkhianatan itu dari awal hanyalah sandiwara besar. Karena rencana ini adalah rahasia tingkat tinggi. Yang tahu hanya 3 orang, sang kaisar, ayahku, dan ayahmu. Kematian ayahku dalam perang itu di luar dugaan ayahmu. Dia tadinya ingin menunggu saat yang tepat untuk mengungkap kebenarannya. Tapi tak disangka, pangeran kedua malah balik menyerang dan memfitnahnya sebagai pejabat pengkhianat. Aku mengerti sekarang.
Ayahku tidak bicara karena ini menyangkut fondasi negara. Ayahmu terpaksa memilih untuk menanggung semua tuduhan itu sendirian. Kita semua sudah salah menyalahkannya. Sekarang buktinya sudah kuat. Kita bisa menghadap Kaisar dan membersihkan nama ayahku. Namun, Shen Tingzu menggelengkan kepalanya. Tatapannya menjadi tajam. Kali ini, aku tidak hanya ingin membersihkan nama. Yang ingin kulakukan lebih dari itu, yaitu menjebak mereka ke dalam perangkap kita sendiri. Zhang Cheng merasa seperti mendapatkan harta karun. Tanpa membuang waktu, di tengah ruang sidang, ia melancarkan serangan bertubi-tubi kepada pangeran kedua. Pangeran kedua yang tidak siap, bersikeras tidak mau mengaku. Dia terus berdalih bahwa putra mahkota dan keluarga Shen sedang memfitnahnya. Ruang sidang pun riuh rendah dengan pertengkaran hebat. Namun, di saat perhatian semua orang terfokus pada perebutan kekuasaan di istana itu, Shen Tingzu membawa bukti paling krusial, yaitu surat rahasia yang ditulis ayah mertuaku untuk ayahku. Keesokan paginya, tepat saat sidang berlangsung, Kaisar mengeluarkan dekret yang tidak terduga. Kasus keluarga Shen akan diselidiki secara menyeluruh dan ditangani langsung oleh pangeran kedua. Pengadilan gabungan akan dilakukan, dan dalam 1 bulan, kebenaran harus terungkap sebagai pertanggungjawaban kepada seluruh rakyat. Pangeran kedua langsung berlutut di lantai. Keringat dingin bercucuran. Dia sadar bahwa Kaisar sudah tidak lagi mempercayainya. Saat mendengar kabar itu, aku sedang merapikan kerah baju Shen Tingzu. Tingzu, kamu jahat sekali, kataku. Langkahmu untuk mencabut akar masalah ini sungguh kejam. Pilihan apapun yang diambil pangeran kedua, dia tetap akan kalah. Shen Tingzu menggenggam tanganku, lalu mencium keningku dengan lembut. Putri seorang pengkhianatku sayang. Bukankah semua ini aku pelajari darimu? Pangeran kedua mulai menggila. Ia mulai menekan kubu putra mahkota. Tak hanya itu, dia juga mengarahkan serangannya kepadaku dan Shen Tingzu. Rumor-rumor buruk mulai beredar di mana-mana. Ada yang bilang Shen Tingzu berencana untuk memberontak. Ada pula yang menuduhku sebagai wanita terkutuk. Bahkan ada yang menghinaku sebagai wanita yang tidak tahu malu. Keterlaluan sekali. Aku ingin mencari mereka untuk melabraknya. Jangan gegabah, mereka hanya ingin membuat kita kehilangan fokus. Tingzu, menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pangeran kedua itu ibarat anjing gila. Kita harus memberinya serangan pamungkas. Apa sebenarnya sandaran terbesar pangeran kedua? Tidak lain adalah ibunya, Selir Su, dan keluarga Wang di Kementerian Pertahanan. Benar sekali. Yang harus kita lakukan adalah memotong tangan kanannya itu. Ayahku pernah menyelidiki kasus korupsi dana militer. Tapi dalang sebenarnya, Wang Qinyan, malah tetap aman-aman saja. Berkas-berkasnya seharusnya masih ada di dalam kompartemen rahasia di ruang kerja ayah. Qingyan, maksudmu? Sudah waktunya untuk menagih semua utang lama orang-orang itu sekaligus. Aku menemukan kompartemen rahasia di balik dinding rak buku. Aku membuka kotak kayu cendana itu. Di dalamnya ada tumpukan berkas yang tebal dan sebuah buku catatan. Berkas itu mencatat semua kecurangan dan korupsi yang terjadi. Kebijakan-kebijakan yang ada. Semuanya mencatat setiap detail transaksi gelap korupsi yang dilakukan Wang Qinyan. Setiap poin di dalamnya cukup untuk membuatnya mati 10 kali. Dia telah mencuri uang keringat ribuan prajurit. Sekarang, bukti dan saksi semuanya sudah ada di tangan. Keesokan harinya, Shen Tingzu membagi berkas itu menjadi 2 salinan.
Satu bagian dia minta Shen Wanyi untuk mengantarkannya ke kediaman Zhang Cheng. Sementara salinan lainnya, Shen Tingzu, mengantarkannya sendiri ke markas besar Wei Su. Setelah Komandan Zhao melihat catatan itu, dia murka bukan main. Sore harinya, pasukan Wei Su langsung menangkap Wang Qinian. Pangeran kedua benar-benar terperangah. Pundi-pundi uang andalannya dicabut sampai ke akar-akarnya. Pangeran kedua bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Zhang Cheng membawa bukti kejahatan itu dan menyerang di depan pengadilan. Saksi dan bukti semuanya lengkap. Pangeran kedua tak mampu membela diri lagi. Dia terduduk lemas di lantai. Pangeran kedua yang memfitnah orang jujur akhirnya dibuang ke penjara, dan selir Su dijebloskan ke istana dingin. Seluruh keluarga marga Wang dihukum mati. Badai itu akhirnya berakhir. Keesokan harinya, Kaisar mengeluarkan dekrit untuk memeriksa ulang kasus Gu Xiwan. Kebenaran akhirnya terungkap. Jabatan ayahku dikembalikan. Kehormatan keluarga pun pulih. Dekrit kekaisaran dikirim ke penjara bawah tanah. Ayahku terlihat sangat kurus sampai aku hampir tak mengenalinya. Aku menerjang ke pelukannya dan menangis terseduh-seduh. Kami ayah dan anak berpelukan sambil menangis, ayah mertua. Ayah menatap kami dan tersenyum lega. Aku dan Shen Tingzu menjemput ayahku kembali dengan upacara yang megah untuk menggantikan posisi gurunya. Orang-orang di luar kereta terus berbisik-bisik membicarakan kami. Aku duduk di dalam kereta, hatiku terasa begitu tenang. Ayahku akhirnya pulang ke rumah untuk memulihkan diri. Shen Tingzu pun sering datang berkunjung kalau dia sedang luang. Suasana di kediaman jenderal pun perlahan berubah. Nyonya Shen datang menemuiku untuk meminta maaf. Wanyi terus saja menempel padaku. Dia merengek memintaku memanggilnya dengan sebutan kakak. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama karena badai mulai datang. Putra mahkota akhirnya naik tahta. Kaisar yang baru memang murah hati, tapi dia sangat mudah dipengaruhi. Kaisar baru itu sangat mempercayai Zhang Cheng. Zhang Cheng pun diangkat menjadi Perdana Menteri Kiri. Kekuasaannya kini tak terbendung lagi. Di matanya, tersimpan ambisi yang besar. Tak lama kemudian, Zhang Cheng mengusulkan untuk memangkas kekuatan militer para raja daerah. Ayahku dan Menteri Shen Tingzu tegas menentang usul itu. Sayangnya, Kaisar sangat mempercayai setiap perkataan Zhang Cheng. Kaisar bersikeras dengan keputusannya. Dia memerintahkan penindasan terhadap Sue Fanli. Raja Pingnan secara terang-terangan menolak perintah kekaisaran. Kaisar murka besar. Dia mengutus Shen Tingzu untuk memimpin pasukan dan menumpas pemberontakan. Kaisar benar-benar ingin menjebloskanku ke dalam jurang maut, ucapnya. Zhang Cheng itu benar-benar kejam. Dia ingin meminjam tangan Kaisar untuk menyingkirkanmu. Aku akan menghadap Kaisar sekarang juga. Tingzu, berhenti. Apa gunanya kamu pergi sekarang? Langkah Shen Tingzu terhenti seketika. Kaisar saat ini sudah sepenuhnya dikendalikan oleh kata-kata Zhang Cheng. Dia tidak akan mau mendengarkanmu sedikit pun. Kalau kamu pergi sekarang, Kaisar malah akan menganggapmu menentang perintahnya. Dan menganggapmu sedang membela Raja Pingnan. Lalu apa yang harus kulakukan? Apa aku benar-benar harus membawa pasukan dan berperang melawan Raja Pingnan? Saling membantai satu sama lain. Aku berjalan perlahan menghampiri Shen Tingzu. Bukan hanya harus pergi. Kamu justru harus pergi dengan cara yang paling gemilang. Tingzu, dengarkan aku. Perintah Kaisar tidak bisa dilanggar. Pertempuran ini, kamu memang harus pergi. Tapi soal bagaimana cara bertarungnya, itu terserah kita yang menentukan. Kilatan cahaya tampak terpancar di mataku.
Kenapa kita harus bertarung? Shen Tingzu menatapku, sepertinya dia mulai paham. Keningnya yang berkerut perlahan melonggar. King Yan, apa maksudmu? Aku mengedipkan mata padanya dengan jahil. Saat jenderal sedang bertugas di lapangan, perintah raja pun bisa diabaikan. Zhang Cheng ingin mengirimmu mati. Maka kita tidak akan menuruti kemauannya. Kita akan mengirimkan sebuah kejutan untuk Raja Pingnan. Hari ketika Shen Tingzu berangkat berperang. Rakyat datang untuk melepas kepergiannya. Kaisar baru bahkan datang langsung ke gerbang kota untuk mengadakan jamuan perpisahan. Suasananya sangat megah dan meriah. Sementara aku tetap tinggal di ibu kota. Karena ada hal yang jauh lebih penting untuk kulakukan. Setelah Shen Tingzu pergi, aku pun beralasan ingin mendoakan keselamatan suamiku. Aku mulai sering keluar masuk berbagai kuil besar di ibu kota. Tentu saja, berdoa itu hanya alasan. Menghubungi para mantan anak buah ayahku yang sebenarnya. Yang perlu kulakukan hanyalah mengumpulkan mereka kembali menjadi satu kekuatan. Tak lama kemudian, sebuah jaring raksasa yang tak terlihat mulai terbentang diam-diam di ibu kota. Di sisi lain, pasukan besar Shen Tingzu bergerak perlahan ke selatan. Hari ini dia bilang persediaan pangan tidak cukup. Besok dia bilang tidak cocok dengan kondisi alam setempat. Perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh dalam 1 bulan. Sengaja dia perlama sampai 3 bulan. Zhang Cheng setiap hari terus mendesak dan menyudutkannya di depan kaisar. Namun, semua tuntutan itu berhasil ditangkis oleh ayahku dan para menteri yang sudah bekerja sama denganku. Meskipun kaisar baru merasa tidak puas, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tepat di masa 3 bulan itulah, Raja Pingnan menerima surat yang dikirim secara rahasia oleh utusan Shen Tingzu. Shen Tingzu menulis bahwa daripada kita terus berperang, jika raja dan kita bertarung, pihak lainlah yang akan diuntungkan. Saat ini, jika kita saling menjatuhkan di dalam negeri, hanya akan membuat musuh tertawa dan kawan berduka. Meskipun Raja Pingnan punya temperamen yang meledak-ledak, dia sama sekali bukan orang bodoh. Setelah membaca surat itu, Raja Pingnan terdiam semalaman suntuk. Keesokan harinya, Raja Pingnan membuat keputusan yang benar-benar di luar dugaan semua orang. Dia memutuskan untuk pergi sendiri ke ibu kota demi mengakui kesalahannya. Kabar ini langsung bikin geger Zhang Cheng. Zhang Cheng tidak pernah bermimpi kalau akhirnya akan jadi seperti ini. Zhang Cheng tadinya berniat memancing di air keruh. Tapi sekarang, mereka malah mau duduk bareng minum teh. Zhang Cheng benar-benar panik. Begitu kebenarannya terungkap, tamatlah riwayatnya. Dia pun mulai nekat seperti anjing terdesak yang melompati pagar. Dia mengirim orang untuk membantai secara membabi buta. Tapi orang-orang Zhang Cheng bahkan belum sempat mendekat. Sudah disapu bersih oleh pasukan Shen Tingzu. Zhang Cheng mencoba membuat keributan lagi untuk menjebak Shen Tingzu. Tapi rencananya belum sempat dijalankan. Sudah terbongkar oleh ayahku yang sigap. Dan langsung melaporkan konspirasi Zhang Cheng itu. Di hadapan jebakan yang sudah terpasang rapat, semua usahanya sia-sia. Zhang Cheng sadar dia sudah kalah. Karena tidak punya jalan keluar lagi. Dia nekat melakukan pemberontakan. Dia ingin menyandera kaisar baru untuk menguasai ibu kota. Tapi baru saja Zhang Cheng sampai di gerbang istana, dia sudah dikepung habis-habisan oleh Shen Tingzu yang seharusnya masih berada ribuan mil jauhnya. Bersama dengan Raja Pingnan. Semua ini memang sudah kami rencanakan sebelumnya. Apa yang disebut pergi ke utara untuk minta maaf itu hanyalah akal-akalan.
Itu semua untuk memancing Zhang Cheng keluar dari sarangnya. Zhang Cheng ambruk ke tanah. Bukti-buktinya sudah sangat jelas. Kaisar baru sangat murka dan memerintahkan agar dia dihukum mati. Krisis pun akhirnya teratasi. Kaisar baru akhirnya melihat siapa yang sebenarnya setia. Dan mulai dengan rendah hati meminta saran dari ayahku serta Shen Tingzu tentang cara memimpin negara. Pemerintahan akhirnya kembali tenang dan damai. Semuanya telah berakhir dengan tenang. Aku dan Shen Tingzu akhirnya bisa menjalani kehidupan yang selama ini kami impikan. Pada akhirnya, Shen Tingzu memanjakanku luar biasa. Kupikir inilah langkah paling cerdas yang pernah aku ambil seumur hidupku.